Di dalam nama Tuhan Yesus Mesia, Tuhan yang ajaib, dahsyat, luar biasa, Tuhan yang hebat. Hari ini kami bersyukur di hari Minggu ini Tuhan, kami masih bisa berkumpul dengan keluarga kami di tempat ini dalam ibadah syukur. Kami mensyukuri semua berkat Tuhan yang sudah kami alami selama ini. Dan kami juga bersyukur kalau kami masih diberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan untuk menghadap hadirat-Mu untuk beribadah. Dan yang kami tahu ketika kami beribadah, janji kebenaran, roti makanan kami diberkati, air minuman kami diberkati, segala penyakit dilalukan. Terima kasih Bapa. Urapi mempelai-Mu ini Tuhan, urapi kuduskan kami semua. Biarlah kebenaran yang ditaburkan itu jatuh Tuhan di tanah hati yang subur. Apapun pekerjaan setan yang tidak mau kami diberkati, kami mau tolak, patahkan, hancurkan. Darah Yesus berkuasa. Urapi kami semua. Biar Roh Kudus saja yang bekerja, berkarya Tuhan di dalam ibadah kami. Kami rindu diberkati oleh pengajaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut isi hati-Mu, urapi kami semua. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Shalom. Hari ini saya percaya keluarga bersyukur, kita semua bersyukur karena masih diberikan kesempatan untuk beribadah. Dan memang sebenarnya Jaka adalah suami saya, tapi tadi malam sudah ada komunikasi. Orang benar bilang sebab kuat terbaik. Suami bilang hari ini saya dulu yang melayani. Ya biasanya bergantian, tapi karena sudah dimandatkan, saya siap saja. Nah puji Tuhan, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan ini. Hari ini saya akan bawa kebenaran firman Tuhan ya tentang sikap hidup atau ciri khas dari orang yang suka maju. Orang atau kehilat ataupun bahasa umum dikatakan gereja. Jadi saya akan bawakan firman Tuhan dengan tema ciri khas ataupun sikap hidup daripada orang yang suka maju. Nah tentu saja kita belajar ini semua sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang akan menasihati kita agar supaya kita bukan jadi kehilat atau gereja atau pribadi-pribadi yang stagnan. Artinya cuma berdiam di tempat. Karena Tuhan janjikan orang percaya itu maju bukan mundur. Betul? Naik bukan turun. Jadi kita perlu terus belajar supaya iman kita bahkan segala sesuatu yang kita jalani hari lepas hari dalam arti tidak begitu-begitu saja. Tidak biasa-biasa saja, tetapi kita akan menjadi pribadi yang semakin hari semakin lebih lagi. Tentu saja dalam hal yang positif, terutama dalam soal iman, pengiringan kita kepada Bapa Yahweh. Nah puji Tuhan, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan hari ini. Mendasari firman Tuhan, mari saya mengajak kita buka di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. Kita akan lihat apa yang menjadi maksud Tuhan bagi kita semua. Di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6, firman Tuhan ini satu perikop ini ceritanya itu sampai ayat yang ke-7. Tapi saya tidak akan khotbahkan semua, kita cuma ambil saja mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4. Karena sesuai dengan perikop atau tema saya pada hari ini, ciri khas ataupun sikap hidup dari orang ataupun kehilat gereja yang suka maju ataupun bisa dikatakan berhasil, sukses. Jadi kita akan belajar dari 4 ayat di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat pertama sampai pada ayat yang ke-4. Saya undang kita semua berdiri. Kita akan baca karena cuma 4 ayat, kita akan baca secara bersama-sama. 2, 3. Pada suatu hari berkatalah rombongan Nabi kepada Elisa, "Cobalah lihat, tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami. Baiklah kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil 1 balok dari sana, supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami." Jawab Elisa, "Pergilah." Lalu berkatalah seorang, "Silakan ikutlah dengan hamba-hambamu ini." Jawabnya, "Baik, aku akan ikut." Maka ikutlah ia dengan mereka.
Setelah mereka sampai di sungai Yordan, mereka pun menebang pohon-pohon. Katakan amin. Silakan duduk. Nah, saudara yang diberkati oleh Bapak Yahweh, hari ini kita akan belajar ada beberapa poin. Dan nah, sebagaimana di sini ada 4 ayat, ternyata yang saya pelajari di sini juga ada 4 poin. Ciri khas ataupun sikap hidup daripada orang yang suka maju. Pertama, saudara, di dalam pembacaan firman Tuhan ini sangat jelas, saudara. Nah, ending daripada cerita ini mujizat yang dialami. Tapi sebelum mujizat dialami, tentu saja ada langkah-langkahnya, ya toh? Mujizat tidak akan terjadi dengan sendirinya. Nah, tapi saya tidak bahas tentang itu. Sekali lagi kita akan belajar bagaimana supaya kehidupan rohani kita, bahkan kehidupan jasmani kita, apakah dalam rohani maupun dalam jasmani itu tidak diam di tempat, tidak stagnan, tapi mengalami kemajuan yang luar biasa. Poin yang pertama, orang yang suka maju itu, saudara, dia harus punya sikap yang namanya sikap tidak merasa puas dengan apa yang ada. Dalam arti begini, saudara, saya ambil poin pertama ini, saudara, jangan juga salah dimengerti. Yang pertama, orang yang suka maju sesuai dengan pembacaan ini tidak merasa puas dengan apa yang ada, dalam arti begini, dalam arti positif. Kalau soal berkat Tuhan, kita harus rasa puas. Karena kalau kita tidak pernah puas dengan berkat Tuhan, perlu bertobat. Kita tidak akan bisa bersyukur. Tapi yang saya maksudkan di sini, tidak merasa puas dengan apa yang ada itu tidak pesimis. Dalam arti orang yang punya sikap pesimis itu kan orang yang ya tidak masa bodoh, iya toh. Kemudian tidak apa lagi? Sikap tidak yakin, murung, itu orang yang pesimis. Jadi Tuhan mau jangan kita pesimis jadi maksud saya dalam arti firman Tuhan ini tidak merasa puas di sini, jangan sampai ada sifat seperti ini. Artinya orang yang pesimis itu kan sikapnya itu tidak yakin, ya toh. Kemudian apa lagi? Murung, sedih, putus asa. Kemudian apa lagi? Tidak ada harapan. Orang-orang yang pesimis seperti ini sampai kapanpun tidak akan bisa maju. Betul? Apakah dalam usahanya, dalam pelayanannya, bahkan dalam segala sesuatu yang dia jalani, kalau dia punya sifat pesimis, saudara, dia tidak akan pernah bisa maju, saudara. Saya kasih contoh. Orang kalau rencana, ini contoh secara lahiriah, orang itu punya rencana untuk buka usaha. Tapi sebelum dia bertindak, dia sudah berpikir begini, aduh, kage-kage ini rugi, kage-kage ini bangkrut. Iya toh? Ini orang yang pesimis, saudara. Kemudian, saudara, bisa saja dalam dunia pelayanan lah, mau melayani, tapi kurang kaget. Pokoknya banyak hal yang dipikirkan. Ini orang yang istilahnya menyerah pada keadaan. Saya mau ingatkan bagi saya dan saudara bahwa di dunia kekristenan itu tidak ada istilah takdir. Betul? Yang diajarkan di dunia kekristenan itu iman. Iman itu kan kita semua tahu, ya toh? Sesuatu yang belum dilihat tapi kita tahu, percaya itu sudah ada. Berarti orang itu tidak pesimis. Tapi kalau orang itu pesimis seperti tadi, saudara, artinya belum maju sudah mundur, belum berperan sudah kalah lebih dulu. Seperti yang saya contohkan tadi, mau buka usaha tapi sudah berpikir, aduh banyak saingan. Apalagi mau melayani tapi aduh, pelayanan ini sepertinya tidak bisa maju, pelayanan ini sepertinya biasa-biasa saja. Mau dibandingkan, mulai bandingkan. Sementara teman saya, sementara orang lain, sementara kalau di kehilat atau di gereja-gereja lain, mereka punya pelayanan yang besar. Ataupun mungkin orang dalam pekerjaan. Saya kasih contoh toh, Pas Stephen di tempat ini kan seorang pekerja. Bisa saja di tempat kerja, aduh dia lebih dari saya ini kok seperti ini terus. Itu orang yang pesimis, saudara. Nah, sifat seperti ini tidak bisa ada, tidak harus ada dalam kehidupan saya dan saudara.
Jadi saudara, dalam arti kalau sikap orang yang suka maju, dia harus menyingkirkan perkara-perkara yang seperti yang saya katakan tadi, yang tergolong di dalam yang namanya sikap atau sifat pesimis ini, saudara. Harus dibuang. Dalam arti anak Tuhan itu harus berpikir maju. Anak Tuhan itu harus berpikir sukses. Seperti yang saya katakan poin pertama, tidak merasa puas dengan apa yang sudah ada. Dalam arti begini, contoh di dalam pekerjaan dari Pak Stephen, mungkin sementara ini masih seperti ini, tapi tiap hari selalu punya iman. Tuhan, saya percaya Bapak Yahweh pasti ke depan, pasti memberikan yang lebih terbaik lagi dari yang sudah ada. Saya imani Ibu Meta dalam usaha, tiap hari mengimani Tuhan, saya percaya bahwa ke depan usaha saya semakin diberkati, semakin berhasil. Itu orang yang suka maju, saudara. Tapi kalau coba tiap hari Bu Meta mulai berpikir, aduh, so nasib tahu memang kita kehidupan seperti ini. Saudara, tidak, saudara. Karena coba belajar, baca baik-baik di ayat yang pertama, saudara. Firman Tuhan katakan begini. Pada suatu hari berkatalah rombongan Nabi kepada Elisa, cobalah lihat, tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami. Artinya mereka tidak rasa puas dengan keadaan pada waktu itu, saudara. Iya kan? Saya tidak tahu karena tidak dijelaskan pada waktu itu para rombongan Nabi ini tempat tinggalnya seperti apa, keadaannya seperti apa. Tapi di dalam catatan ini, saudara, mereka merasa tidak puas dengan keadaan yang ada waktu itu. Dalam arti mereka ingin ada perubahan. Dalam arti mereka ingin maju. Bukan seperti itu terus, saudara. Inilah yang Tuhan mau ada dalam diri saya dan saudara. Tidak merasa puas dalam arti positif, karena memang Tuhan janjikan anak Tuhan itu bukan begitu-begitu terus. Tuhan katakan anak Bapak Yahweh itu jadi kepala, bukan ekor. Amin. Itu janji Tuhan. Jadi kalau kita sekian tahun ikut Tuhan, kemudian usahanya rugi terus, pekerjaannya, saudara, begitu-begitu terus, pelayanannya cuma begitu-begitu saja, tidak ada perubahan sama sekali, bisa saja, saudara, bukan karena Tuhan tidak sanggup bekerja, tapi karena ada sikap pesimis seperti yang saya katakan tadi, masa bodoh dengan keadaan yang ada. Nah, saudara, orang-orang yang seperti ini, saudara, pada akhirnya juga ujung-ujungnya pasti bersungut. Betul? Karena dia pasti membanding-bandingkan kehidupannya dengan orang lain. Akhirnya dia bersungut, persalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa saya sudah setia berdoa kok kayaknya usaha begini terus, kayaknya pelayanan begini terus, kayaknya ini rumah tangga begini terus, pekerjaan kok begini-begini terus. Padahal sebenarnya yang salahnya itu bukan dari Tuhan, dari diri sendiri. Makanya dari firman Tuhan ayat pertama ini, mari kita ambil sikap seperti para rombongan Nabi yang tidak merasa puas dengan keadaannya pada waktu itu, dalam arti mereka mau ada perubahan. Saudara, Tuhan mau setiap hari kehidupan saya dan saudara, baik berbicara tentang soal iman maupun secara jasmani, harus ada perubahan. Amin. Sebab berbicara pertobatan juga itu adalah perubahan. Dari kehidupan yang lama, kemudian kita kenal kebenaran, yang tadinya kita senang dengan perkara dosa, sekarang tidak lagi. Itu kan perubahan. Saya percaya manusia normal kita, saudara, baik secara sekuler maupun secara rohani, kita merindukan yang namanya perubahan. Jadi saudara, ternyata sikap hidup orang yang suka maju itu pertama, tidak merasa puas dengan apa yang ada. Amin. Selalu punya pikiran yang positif. Selalu punya pikiran yang suka maju. Selalu punya pikiran yang suka ada perubahan. Perubahan dalam arti ada perbaikan demi perbaikan. Terus melakukan hal-hal yang lebih terbaik lagi. Kalaupun kemarin sudah baik yang dia lakukan, hari ini dia usahakan, besok dia usahakan lebih terbaik lagi. Dalam arti hari lepas hari itu semakin ada kemajuan yang luar biasa. Amin. Ini poin yang pertama, saudara. Poin yang kedua, saudara. Ciri khas dari orang yang suka maju, saudara. Sudah ada kaitan tadi, tetapi kita akan baca juga karena tetap ada contoh-contoh. Meskipun saya sudah, ini yang poin kedua ada kaitan dengan poin pertama, saya sudah jelaskan tadi. Jadi yang poin pertama tadi tidak merasa puas dengan apa yang ada,
Poin yang kedua ini selalu berpikir positif. Saya sudah sentil tadi, tapi karena ini ada contoh-contoh di dalam kebenaran firman Tuhan, saya perlu sampaikan. Jadi selalu berpikir maju, positif, bahkan optimis. Kita baca di ayat yang kedua. Baiklah kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil satu balok dari sana, supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami. Jawab Elisa, pergilah. Jadi yang kedua ini betul-betul mereka, saya bisa katakan ada tindakan. Bukan cuma sampai di mereka berpikir maju, tetapi betul-betul ada tindakan. Iya toh? Sebab saudara, firman Tuhan katakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Biar tiap hari berpikir, aduh usaha saya pasti sukses, pelayanan saya pasti maju. Tapi kalau tidak pernah berpikir untuk bertindak, saudara, diam-diam saja masa bodoh, bagaimana saudara? Jadi istilahnya iman itu harus ada tindakan. Nah ini saya kasih contoh orang-orang yang punya pemikiran atau orang-orang yang selalu berpikir maju, selalu berpikir positif, bahkan orang-orang yang optimis. Nah saya ambil contoh yang pertama saudara, kita akan baca di dalam Daniel pasal yang ketiga. Ini pembacaan yang sudah banyak kali kita baca karena ini cerita umum yang sudah sangat diketahui. Sedangkan anak-anak sekolah Sabat, sekolah Minggu pun sangat tahu dengan cerita ini. Ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Ini contoh-contoh pribadi yang berpikir positif atau optimis, saudara. Ayat Daniel pasal yang ketiga, 16 sampai 18. Ya kalau ada yang dapat saya minta tolong, mungkin Pak Stephen membaca. Firman Tuhan. Iya. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar. Iya. Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Elohim kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ya saudara, cerita ini jelas saudara. Tanpa saya terangkan saudara sudah mengerti, ya toh? Apalagi orang yang rajin buka kebenaran firman Tuhan, rajin ke ibadat, tahu persis cerita dari ketiga ini, orang ini. Hananya, Misael, Asari atau yang dikenal pada umumnya dengan Sadrak, Mesak dan Abednego. Ini adalah contoh-contoh pribadi-pribadi yang punya pikiran positif atau berpikir optimis, saudara. Saudara tahu, ini tantangan yang mereka alami adalah tantangan yang luar biasa. Sebab ancamannya nyawa. Iya tak? Tapi coba kita renungkan baik-baik apa yang dikatakan oleh ketiga pribadi ini, saudara. Saya percaya karena mereka berpikir optimis. Orang yang optimis itu selalu punya pengharapan, saudara. Mereka punya pikiran positif, saudara. Sehingga saudara mereka punya keberanian yang luar biasa. Sebenarnya kan saudara, orang kebanyakan pada umumnya kalau selalu berpikir ya pesimis, pokoknya banyak pikiran negatif, ketika dapat tantangan itu cenderungnya mundur. Tapi karena orang-orang ini selalu berpikir positif, orang-orang yang optimis, saudara, ketika diperhadapkan dengan perapian yang menyala-nyala, apa saudara? Mereka memang berkata, tidak ada gunanya Tuanku kami menjawab pertanyaan dari Tuhan. Iya toh? Kalau seandainya Tuhan kami sanggup menolong, Dia akan tolong. Tapi kalau seandainya tidak, hendaklah Tuanku ketahui, kami tidak akan menyembah patung berhala itu Dia. Saya percaya karena mereka ini optimis, selalu punya pengharapan, mereka tahu siapa yang mereka sembah. Mereka sadar betul siapa Tuhan mereka. Mereka tahu bahwa di dalam bayang-bayang maut, bahkan di dalam api sekalipun, Bapa Yahweh itu terlalu sanggup melepaskan. Inilah orang-orang yang optimis. Berpikir positif, saudara. Amin. Ini contoh dari ketiga pribadi. Karena selalu optimis, punya pengharapan, dia tahu bahwa Bapak Yahweh tolong. Sehingga saudara, apa yang dia pikirkan, apa yang dia imani, dia tahu, apa yang dia harapkan, itu yang Bapak Yahweh buat, saudara. Saya tidak perlu panjang di sana karena masih ada beberapa contoh. Orang-orang yang selalu berpikir positif ataupun optimis.
Mari Bilangan pasal yang ke-13 ayat yang ke-30. Kita baca Bilangan pasal yang ke-13 ayat sebentar. Iya. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, Iya. tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, Iya. sebab kita pasti akan mengalahkannya. Iya. Ayat 31. Ayat pasal 14 ayat 6 sampai 9. Maju satu pasal 14 ayat 6 sampai 9. Firman Tuhan. Iya. Tetapi Yosua bin Nun, Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, menggoyahkan pakaiannya, dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Yahweh berkenan kepada kami, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Saudara, dari cerita ini, saudara, begitu sangat jelas. Ini yang Tuhan mau kita contohi, saudara. Luar biasa. Coba saya ulangi, kalau kita buka kembali mundur ayat 13 tadi. Dia katakan begini, ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di depan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Inilah ciri khas orang yang optimis. Amin. Selalu berpikir positif. Kaleb dan Yosua ini kita tahu persis, ini peristiwa waktu ketika mereka disuruh Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Ada 12 utusan, tapi yang 10 itu pesimis semua. Selalu berpikir yang merugikan. Selalu berpikir yang istilahnya negatif. Tapi coba kedua pribadi ini, saudara. Sangat jelas kalimat ini, dia katakan, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Inilah sikap optimis orang yang punya iman. Amin. Bahkan tadi begitu jelas juga di pasal yang ke-14 tadi. Firman Tuhan katakan, saya baca ulang lagi ayat yang ke-9. Dia katakan begini, hanya janganlah memberontak kepada Yahweh dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Amin. Yosua dan Kaleb ini tidak ciut, saudara. Karena apa? Selalu berpikir positif, selalu optimis. Biarkan mereka punya iman. Kaleb bilang kita akan maju, kalau Yosua bilang kita akan telan habis mereka, saudara. Sementara yang lain, oh Musa, di sana bangsa enak, di sana orangnya besar-besar. Kami ini seperti apa di dalam kebenaran firman Tuhan? Seperti belalang atau apa itu, seperti belalang di hadapan mereka, jadi kecil sekali. Bayangkan, saudara, merendahkan diri sendiri. Ini tuh orang-orang yang pesimis. 10 ini membawa kabar busuk. Ujung-ujungnya cerita dari ke-12 pengintai ini, saudara. Saudara akan lihat di sana, 10 ini mati binasa semua. Sementara Yosua dan Kaleb masuk sampai ke tanah Kanaan. Amin, saudara. Mari berpikir, dan Yosua dan Kaleb bukan cuma berpikir positif, bukan cuma optimis, betul-betul mereka punya iman, saudara. Dan betul-betul mereka punya tindakan yang luar biasa, saudara. Sehingga ya, seperti yang saya katakan tadi, apa yang mereka imani, apa yang mereka pikirkan, memang itu yang terjadi. Seperti yang saya khotbahkan kemarin, generasi yang keluar dari Mesir, itu cuma Yosua dan Kaleb yang masuk Kanaan. Sedangkan Musa dan Harun pun, kalau mau pikir yang menjadi pemimpin, tidak masuk ke tanah Kanaan. Selain Musa dan Kaleb, lain daripada itu generasi yang lahir di padang gurun. Kenapa 2 orang ini disendirikan? Karena ini selalu suka maju, selalu punya sikap yang optimis, selalu punya pikiran yang positif. Dan memang, saudara, saya mau katakan, orang yang selalu berpikir positif, yang sikapnya itu selalu optimis, dia itu adalah orang yang beriman. Jadi seperti contoh 2 orang ini, apapun yang terjadi, orang lain memandang musuh itu seperti raksasa, tetapi mereka katakan kita akan telan habis.
Ini luar biasa, saudara. Tuhan mau kita contohi hal yang demikian. Amin. Dalam arti kalau kita suka maju dalam hal apapun, dalam pelayanan ataupun dalam kehidupan sehari-hari, jangan lihat itu pergumulan yang ada di depan. Kalau kita lihat pergumulan, saudara, saya percaya kita tidak akan pernah bisa maju. Sebab pergumulan itu akan terus jadi penghalang. Pergumulan, saudara, sampai kapanpun selama kita hidup di bumi, pergumulan itu akan tetap ada. Tapi coba mari rubah cara pandang kita. Amin. Kalau tadinya mungkin kita berpikir ini pergumulan ini sesuatu yang sangat membebankan, kemudian sangat berat, sesuatu yang membuat saya susah, yang menghalangi perjalanan saya, menghalangi usaha saya. Pokoknya yang tadinya kita selalu berpikir negatif, sekarang coba rubah cara pandang kita. Ini orang yang optimis, dia akan berpikir, kalau orang yang punya iman, dia akan berpikir, ini pergumulan ini adalah berkat. Amin. Ini rubah cara pandang, saudara. Pergumulan ini membuat saya semakin hari semakin maju. Pergumulan ini membuat saya semakin hari lebih murni dengan Tuhan. Pergumulan ini ternyata sarananya Bapak Yahweh untuk menjadikan saya dewasa. Pergumulan ini ternyata jadi pengalaman yang luar biasa pada suatu saat nanti. Ya kan? Ketika kita menghadapi pergumulan sekarang, itu sekarang ini yang kita alami, itu nanti jadi pengalaman. Ketika suatu saat nanti, itu pasti jadi kesaksian yang luar biasa. Kalaupun kita belum bisa lewati sekarang ini karena memang harus masih dalam keadaan seperti itu, setidaknya saudara, saya himbau coba rubah cara pandang kita. Amin. Berpikirlah positif. Jangan jadikan pergumulan itu seperti beban hidup yang seolah-olah mau mematikan saya dan saudara. Tapi coba jadikan itu sebagai sesuatu yang membuat terus mendorong kita, terus mengajari kita hal-hal yang lebih baik lagi. Membuat suatu pengalaman yang luar biasa dalam kehidupan saya dan saudara. Ini contoh pribadi yang kedua. Ada di Yosua dan Kaleb. Kemudian kita akan buka juga, ini terlalu banyak sekali contoh, tetapi tidak mengapa. Saya sampai saja karena memang ada begitu banyak. Tapi contoh yang terakhir, coba kita baca di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-32. Kalau sudah dapat 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 32. 32 sampai 37. Firman Tuhan. Iya. Berkatalah Daud kepada Saul, Iya. janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Iya. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedangkan dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku akan menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku akan menangkap jantungnya, lalu menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Ayat 36, baik singa maupun beruang telah dia hajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Elohim yang hidup. Ayat 37, pula kata Daud, Yahweh yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Yahweh menyertai engkau. Loncat pada ayat yang ke-46. Ayat 46. Hari ini juga Yahweh akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Elohim. Katakan amin. Amin. Contoh yang ketiga ini dari pribadi Daud. Saudara,
cerita ini semua juga saya percaya sudah tahu. Ini peperangan antara Daud dan Goliat. Saul bersama rakyat pada waktu itu sudah ketakutan sekitar 40 hari. Tiap hari Goliat ini tampil mengejek, menentang tentara orang Israel. Karena dia tantang 1 lawan 1. Jadi tidak ada yang berani, apalagi dia kan raksasa, punya postur tubuh yang besar. Tapi apa Raja Daud ketika Daud waktu itu sebelum jadi raja, dia maju. Dia bilang kepada Saul, jangan bersusah hati. Hambamu ini yang akan maju. Saudara, betul-betul orang ini punya pikiran luar biasa. Positif, optimis sekali. Dia punya iman yang luar biasa. Bahkan kalau kita baca saudara, yang dia paparkan tadi, hambamu ini biasa menjaga kambing domba. Sudah biasa berperang dengan singa. Ketika singa datang menerkam, aku melepaskan. Jadi dia anggap saudara ini Goliat sama dengan singa yang dia hadapi tiap hari. Jadi ternyata dia punya pengalaman hidup setiap hari seperti yang saya katakan tadi. Itu luar biasa. Sebenarnya kan tiap hari dia punya pergumulan berhadapan dengan singa toh. Ternyata di pergumulan itu jadi pengalaman bagi dia. Untuk dia berperang melawan Goliat. Dan yang luar biasa di sini saudara, coba saudara baca di ayat yang ke-46, simak baik-baik. Dia katakan, hari ini juga Yahweh akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Ini saudara betul-betul luar biasa. Orang ini punya pikiran yang luar biasa. Dia punya iman yang luar biasa. Dia betul-betul sangat optimis. Dia yakin sekali saudara, tidak ada keraguan sedikit pun. Bahkan dia tutupi dengan apa? Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Tuhan Yahweh. Amin. Saudara, mungkin terkadang kita punya pergumulan di depan kita kayaknya seperti Goliat. Iya toh? Tapi coba mari bersama Bapak Yahweh itu firman Tuhan katakan kita bisa melakukan perkara besar. Amin. Terlalu kecil. Saya pikir kalau bikin perbandingan postur tubuh, ya saudara tidak masuk akal sebenarnya. Apalagi tadi dalam catatan firman Tuhan ini kan, ketika pun Daud mau maju berperang, Saul memperlengkapi dia dengan perlengkapan perang. Tapi karena dia tidak terbiasa pakai saudara, sehingga dia tanggalkan itu. Tapi saudara yang luar biasa di sini saudara, dia terlalu yakin bahwa Tuhan itu terlalu sanggup untuk menolong dia. Jadi poin ini saudara, orang yang suka maju sekali lagi ambil contoh dari Raja Daud. Orang yang suka menang, suka berhasil, ambil contoh dari pribadi-pribadi yang sudah saya paparkan tadi. Mulai dari yang namanya Yosua dan Kaleb, kemudian Daud, kemudian contoh yang pertama tadi, ketiga pribadi Sadrak, Mesak, Abednego atau yang dikenal dengan Hananya, Misael dan Asaria. Belajarlah pada orang-orang ini. Iman mereka itu bukan karena melihat persoalan yang ada di depan mereka. Tiap hari kita harus orakan, hari ini juga saya menang dalam pergumulan. Amen. Coba belajar dari perkataan Daud. Hari ini juga Yahweh akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Hari ini juga saya diberkati. Hari ini juga saya sehat. Hari ini juga saya dipulihkan. Hari ini juga saya mengalami mujizat. Amin. Itu pikiran-pikiran positif. Orang-orang yang selalu berpikir optimis, saudara. Mari kita belajar, saudara. Masih ada lagi contoh tentang Abraham dan ada tokoh-tokoh lain, tetapi saudara karena masih ada beberapa poin, saudara kita kembali saja dalam pembacaan tadi. Karena saya percaya dari beberapa pribadi tadi sudah cukup memberikan motivasi, bahkan menjadi contoh dalam kehidupan saya dan saudara. Saya ambil poin yang ketiga ini di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Lalu berkatalah seorang, silakan ikutlah dengan hamba-hambamu ini. Jawabnya, baik, aku akan ikut. Maka ikutlah ia dengan mereka. Setelah mereka sampai di sungai Yordan, mereka pun menebang pohon-pohon. Masih tetap ada kaitan, saudara. Artinya di dalam poin yang ketiga ini, Tuhan mau supaya ada kerjasama.
Saya khotbah beberapa waktu di hari-hari ini, tetap di setiap poin-poin itu tetap ada kerjasama. Karena ternyata kerjasama itu luar biasa. Kerjasama dan bertindak, saudara. Ketika Elisa katakan pergilah, tapi ternyata ada satu yang berkata ikut bersama dengan kami. Dalam arti, saudara, mereka mengajak supaya Elisa juga kerjasama dengan mereka. Dan memang, saudara, seperti khotbah saya kemarin, mau dalam organisasi secara sekuler, apakah itu di perusahaan, di instansi-instansi dimanapun, dalam keluarga, dalam pelayanan, tetap pimpinan dan bawahan itu harus ada kerjasama. Amin. Tidak akan ada kemajuan. Orang yang suka maju itu harus mau kerjasama, saudara, di poin yang ini. Amin. Tidak akan bisa maju kalau dia kerja sendiri. Mungkin bisa saja, saudara, tapi kalau saya lihat di mana-mana, di dunia bisnis saja tidak bisa kerja sendiri, betul? Harus ada dia punya banyak jaringannya. Harus dia punya relasi kerja itu banyak, baru usaha itu bisa maju. Jadi, saudara, orang yang suka maju tidak bisa ada sifat egois. Maunya diri sendiri, oh kita bisa. Kita tidak peduli dengan orang lain, kita tidak perlu orang lain. Ini orang tidak suka maju, saudara. Karena kerja sendiri dengan kerja sama itu tetap hasilnya berbeda, betul? Perusahaan sekuat apapun, biar pemilik perusahaan itu kaya, saudara, dia tidak akan bisa maju kalau dia sendiri. Di mana-mana di muka bumi ini tetap ada yang namanya kerjasama. Dan orang yang suka maju adalah orang yang selalu berpikir mau ada relasi dengan orang lain, mau ada kerjasama dengan orang lain. Berpikir dia itu tidak bisa sendiri, membutuhkan orang lain. Terlebih lagi dia sadar bahwa dia tidak bisa sendiri tanpa Tuhan. Amin. Sekuat-kuat pun kita berusaha, kalau tidak kerjasama dengan Tuhan, Tuhan tidak turut bekerja, saudara. Semua apa yang kita kerjakan tidak akan jadi yang terbaik. Tidak akan bisa diberkati, tidak akan capai hasil yang maksimal. Karena kita sudah tahu kebenaran. Firman Tuhan katakan diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi, saudara, kita harus sadar bahwa kita butuh Tuhan. Kita punya pengalaman, oke, tapi kalau tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Amin. Daud saja tadi punya pengalaman, tiap hari berhadapan dengan singa. Tapi ketika dia maju berperang dengan Goliat, apa dia bilang? Kalau saudara baca di sana, saudara akan temukan Daud katakan kepada Goliat, engkau mendatangi aku dengan pedang, dengan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Yahweh yang engkau tantang. Jadi, saudara, Daud sadar bahwa dalam segala perkara dia butuh Tuhan. Jadi, saudara, dalam poin ini Tuhan mau kita sadar bahwa kita perlu orang lain. Terlebih lagi yang paling pertama, kita perlu Tuhan. Kita butuh Tuhan. Pengalaman kita tidak akan membuat kita sukses, ataupun kepintaran, kekuatan kita, saudara. Biarpun kita pintar, tapi kalau kita tidak diberi kesehatan oleh Bapa Yahweh, apa yang bisa kita buat? Ya, kita bisa saja punya pengalaman, tapi kalau kita tidak dikasih kekuatan, apa yang kita bisa buat? Karena nafas, kesehatan itu semua berasal dari Tuhan. Jadi segala sesuatu kita butuh Tuhan. Nah, sekarang mungkin pertanyaan, kita kerjasama dengan Tuhan itu dengan cara bagaimana? Doa. Amin. Ketika kita berdoa, di saat itu kita lagi kerjasama dengan Tuhan. Minta kepada Tuhan, campur tangan, turut bekerja dalam segala sesuatu yang kita kerjakan. Ini poin yang ketiga. Kemudian poin yang paling terakhir, saudara, masih tetap sama juga. Ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, saudara, tadi yang sudah saya bacakan. Tapi saya akan bacakan ulang. Lalu berkatalah orang, silakan ikutlah dengan hamba-hambamu ini. Jawabnya, baik, aku akan ikut. Maka ikutlah ia dengan mereka. Setelah mereka sampai di sungai Yordan, mereka pun menebang pohon-pohon. Orang yang suka maju adalah orang yang suka kerja. Amin. Karena, saudara, firman Tuhan katakan orang malas itu jangan dikasih makan. Itu firman Tuhan yang katakan, bukan saya yang katakan. Jadi orang yang suka maju itu orang yang kerja. Suka kerja, saudara. Orang yang rajin. Secara sekuler ataupun dalam pelayanan, orang yang suka maju itu orang yang harus punya istilahnya roh kerajinan. Ini poin yang terakhir. Harus, saudara, berpikir maju tapi malas.
berpikir maju, punya saya kasih contoh. Waduh, dia membayangkan ya, berhayal lah, punya uang miliaran, punya usaha nantinya jadi begini begitu. Pokoknya, wow, keluarga saya nanti punya rumah mewah, punya mobil mewah. Tapi sudah cuma sampai berpikir, kemudian berdiam. Orang Manado bilang tunggu Jo. Harus kerja, saudara. Dan masing-masing kita sudah ada porsi masing-masing yang Tuhan taruh. Bagi jemaat-jemaat yang tidak terlibat secara langsung dalam pekerjaan Tuhan, ya pekerjaan secara sekuler. Seperti yang selalu dinasihati oleh para mempelai kepada jemaat-jemaat. Yang punya pekerjaan kerja sungguh-sungguh, yang bisa main musik sungguh-sungguh, yang bisa melayani berkhotbah, pimpin pujian berkhotbah, pimpin pujian sungguh-sungguh. Pekerjaan kita para mempelai apa ya? Seperti ini, melayani pekerjaan Tuhan. Yang pasti masing-masing kita itu sudah ada porsi-porsi masing-masing, pakaian masing-masing, tidak bisa dipaksakan, ya toh? Ada memang orang sudah ditentukan dalam pekerjaannya cuma secara sekuler, tapi dia bisa topang pekerjaan Tuhan. Ada juga yang betul-betul full time dalam pelayanan. Nah, Tuhan mau kita betul-betul kerja sungguh-sungguh. Kalau kita melayani abal-abal, timbul tenggelam, istilahnya Senin Kamis, bagaimana mengalami kemajuan dan berkat, ya toh? Ada juga orang seperti Yusuf dan Daniel. Mereka itu secara jasmani, sekuler pun diangkat Tuhan, dipakai, tetapi secara rohani juga mereka terlibat juga, saudara. Jadi dua bagian, tergantung talenta yang Tuhan percayakan. Masing-masing apakah mau diperlabakan? Tuhan pernah berikan perumpamaan kan, ada yang dikasih 1 talenta, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 5. Yang 5 dan yang 2 ini rajin, saudara. Tapi yang 1 ini dasar malas. Sudah dikasih talenta, cuma 1 lagi. Bukannya dia kembangkan, tapi dia katakan dia gali tanah, kemudian dia tanam. Nah, saudara, orang malas seperti ini, perumpamaan itu sangat jelas. Yesus katakan, yang 5 ditambahkan karena rajin, yang 2 ditambahkan karena rajin, tapi yang 1 bukan cuma tidak dapat apa-apa, malah dapat hukuman, saudara. Sudah tidak diberkati lagi, dapat hukuman juga, saudara. Tuhan bilang, lemparkan hamba yang jahat karena malas. Jadi dari 4 poin ini Tuhan mau, mari kita belajar. Amin. Poin yang pertama, kalau kita suka maju, harus punya sikap yang tidak merasa puas dengan apa yang sudah ada, dalam arti positif seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian yang kedua, selalu berpikir positif, optimis seperti contoh-contoh pribadi yang sudah saya ajarkan tadi. Kemudian yang ketiga, itu harus ada kerjasama, baik dengan sesama maupun dengan Tuhan. Dan yang poin yang paling terakhir, harus mau rajin bekerja. Perlabakan, istilahnya kembangkan setiap talenta yang Tuhan sudah taruh, ataupun pekerjaan masing-masing yang Tuhan sudah percayakan. Saya percaya 4 poin ini ketika kita lakukan dengan setia, maka kita akan mengalami yang namanya kemajuan, perubahan yang luar biasa. Firman Tuhan yang Tuhan janjikan itu pasti digenapi bagi saya dan saudara. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan yang bisa saya bagikan. Kalaupun kata-kata saya mungkin ada keterbatasan, belum sempurna, tapi saya percaya Roh Kudus yang akan menjelaskan lebih jauh lagi kepada kita semua. Puji Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat pengajaran-Mu bagi kami pada hari ini. Bapak, yang Kau tahu kerinduan kami, baik dalam pelayanan, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam usaha-usaha kami rindu mengalami kemajuan. Oleh sebab itu Bapak, taruh di pikiran dan hati kami apa yang sudah Bapak Yahweh ajarkan bagi kami di hari ini, agar supaya betul-betul Tuhan, kami bukan cuma diajar, kami bukan cuma mengerti kebenaran, tapi betul-betul kami mengalami kemajuan baik dalam hal rohani maupun dalam hal jasmani. Itu jadi bagian kami semua. Terima kasih Bapak. Ini doa syukur kami akan masuk dalam pujian penyembahan. Berkati penyembahan kami pada hari ini, demi nama Tuhan Yesus.